bersama seorang mahasiswa Indonesia yang juga punya hobi bermusik, yaitu Alven Dwi Putra. Halo Pen, apa kabar? Halo, saya Alven Dwi Putra, saya mahasiswa dari kampus Pamulang. Kebetulan juga saya salah satu yang punya hobi mendengarkan musik dan sedang belajar membuat musik. Kabar saya baik. Kabar saya baik. Oke, senang sekali bisa ngobrol sama kamu. Nah, sebagai mahasiswa sastra Indonesia yang suka musik, boleh cerita nggak sedikit aja, sejak kapan kamu tertarik sama musik dan sastra ini? Kalau tertarik sama musik tentunya udah lumayan lama ya, karena sudah dari kecil aja udah dengar musik, karena dari kebetulan orang tua gua juga suka nyetel musik di tape gitu, jadi gua sebagai anak tuh suka ikut dengerin berbagai macam genre dari dangdut, pop, rock, mau Indonesia ataupun barat segala macam. Keren banget ya. Menurut kamu apa sih persamaan antara sastra dan musik? Kalau buat gua pribadi, sastra sama musik itu tuh sama-sama tuh media untuk menyampaikan pesan ataupun mengekspresikan perasaan dan pikiran. Kalau sastra kan lewat kata-kata, kalau musik itu lewat nada dan irama. Jadi yang tadinya kata-kata dan nada dan irama itu dipadukan menjadi satu. Jadi karya seni yang indah. Ya, setuju banget sih. Terus kamu pernah nggak sih kayak menggabungkan dua passion itu, kayak kamu nulis lirik lagu terus kamu jadiin puisi, atau mungkin sebaliknya puisi yang kamu jadiin lirik lagu gitu? Tentu saja, karena musik sendiri, apalagi musik zaman sekarang tuh tidak terlepas dari lirik ya. Walaupun ada beberapa musik instrumental tanpa lirik, tapi tanpa dipungkiri lagu-lagu di Indonesia khususnya banyak yang terkenal melalui lirik-liriknya yang indah, lirik-liriknya yang easy listening ataupun yang gampang dipahami, ataupun yang bisa dibilang menyentuh perasaan pendengarnya, seperti itu. Ya. Oh ya, apa yang menurut kamu nih, ada nggak sih kamu kayak musisi atau sastrawan Indonesia yang paling menginspirasi kamu dalam musik yang sekarang lagi kamu suka ini? Kalau musisi dan sastrawan mungkin beda-beda ya. Yang sastrawan ada idolanya tersendiri, yang musik pun ada idolanya tersendiri. Kalau dari sastrawan, gua itu suka banget buku-bukunya George Orwell. Buku-bukunya George Orwell. Terus kalau Indonesia tuh ada Muhyiddin Dahlan. Itu dia yang menulis buku Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, itu salah satu favorit gua. Terus ada juga Ayu Tami juga salah satu penulis perempuan favorit gua. Gua suka banget karya-karya dia, apalagi novel-novel dia yang mengemas kebudayaan, terus kayak modernitas segala macam. Tuh ada yang mengangkat isu feminis segala macam, juga sangat baik. Terus kalau musisi campur ya, mungkin ada yang dari luar, ada juga yang dari Indonesia. Kalau dari Indonesia dulu, gua tuh suka banget, banyak sih. Tapi yang cukup menginfluence gua tuh salah satunya vokalisnya dulu Payung Teduh, sekarang dia project solo, itu Mas Is. Dia vokalisnya Payung Teduh, itu sangat influence gua terhadap penciptaan lagu, bagaimana komposisi lagu segala macam. Terus ada lagi dari luar, yaitu kalau luar tuh gue suka banget sama Muse. Muse itu dari segi lirik sama komposisi musiknya tuh gue sangat-sangat suka sekali. Nah, kamu kan tertarik banget nih sama musik. Oh ya, Ben, menurut kamu nih kalau untuk musik-musik yang sekarang yang sedikit di remix, di DJ-in, atau lagi ya istilahnya dianiaya gitu, gimana tuh? Kalau menurut gue sih ya, hal-hal semacam itu kalau misalnya udah ada concern dari kedua belah pihak, mungkin nggak apa-apa ya, walaupun mungkin sedikit mengganggu ya. Ini pendapat gue pribadi, kayak yang musiknya tadinya sedih, bermakna dalam atau segala macam, terus tiba-tiba di DJ-in, di remix. Mending remixnya bagus, cuma bass-bass yang nendang-nendang, kagak tahu arah tujuannya gitu. Mungkin ya, ini menurut gua tuh sedikit mengurangi esensi dari apa yang ingin disampaikan
oleh pencipta aslinya. Jadinya ya setuju nggak setuju sih, karena itu balik lagi ke selera musik sama concern antara kedua belah pihak, apakah si pencipta aslinya setuju musiknya digituin atau gimana, kan gitu juga mungkin itu di balik layar mereka ya mungkin ada maksud dan tujuan lain. Oke, terakhir nih ya, Pen. Apa sih harapan kamu untuk perkembangan sastra dan musik di kalangan mahasiswa? Harapan, kalau harapan mungkin ini sebagai pengingat buat diri sendiri juga ya. Gue berharap kalau mahasiswa tuh berani buat nulis, karena banyak mahasiswa yang sangat ragu untuk menuangkan isi pikirannya, isi hatinya. Banyak yang seperti nggak tahu atau malas atau kurang berani atau gimana dia untuk bereksperimen segala macam. Harapannya ya gitu, mahasiswa sastra itu berani untuk berkarya, jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk bereksperimen, karena ya udah itu aja. Oke, terima kasih banyak ya Pen atas cerita yang inspiratif dan semoga kolaborasi antara musik dan sastra semakin berkembang. Oke, terima kasih Sobat Sastra yang sudah mendengarkan episode ini. Jangan lupa ikuti episode berikutnya dalam tema dan narasumber menarik lainnya. Salam sastra dan